Erik ten Hag coba cari kiper baru untuk Manchester United. Era David De Gea segera berakhir. Benarkah demikian? Era David De Gea di Manchester United mungkin akan segera berakhir karena kabarnya Erik ten Hag sedang mencari kiper baru. David De Gea sudah membela Manchester United sejak tahun 2011 silam. Meski awalnya kesulitan, dia kemudian tidak tergantikan di bawah Mister Gawang United. Dia sering menyelamatkan United di laga-laga krusial. Aksi-aksinya membantu Manchester United meraih poin meski rekan-rekannya bermain bapuk. Namun sekarang masa mulai jadi tanda tanya, sebab kontraknya di Manchester United tinggal setahun lagi, meski klub itu punya opsi untuk memperpanjang masa kerjanya setahun lagi. Musim lalu Manchester United punya stok kiper melimpah. Selain David De Gea, ada Dan Henderson, ada juga kiper Guy Ligrand. Selain itu masih ada pula Tom Heaton. Namun musim panas kali ini Henderson dipinjamkan ke Nottingham Forest. Sementara itu Ligrand gantung sarung tangan. Sekarang ini Manchester United sedang sibuk mencari tambahan amunisi baru. Mereka dikabarkan memburu di posisi gelandang dan juga penyerang. Namun kini daftar belanja United bertambah panjang. Pasalnya Erik ten Hag dilaporkan sedang mencari kiper baru. Laporan ini diklaim oleh Manchester Evening News. Kabarnya Erik ten Hag juga sudah menyusun daftar nama kiper yang dia inginkan. Akan tetapi laporan itu juga menyebut nama-nama kiper itu mungkin akan sulit diboyong karena harga mereka cukup mahal, terutama jika melihat budget mereka saat ini. Laporan itu juga mengklaim bahwa United terhambat dalam mencari kiper baru itu karena satu hal lain. Kabarnya ada pemain yang cukup sulit untuk didepak dari Old Trafford saat ini, meski berstatus sebagai pinjaman. Sebelumnya Manchester United dikaitkan dengan sejumlah pemain. Di lini tengah mereka sedang mengupayakan untuk mengejar gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Lalu masih ada gelandang Wolverhampton Ruben Neves. Di lini serang United dengan striker RB Salzburg Benjamin Sesko. Ada juga kabar bahwa United mengincar winger Ajax Amsterdam Anthony. Yang terbaru Manchester United disebut ingin merekrut Marco Arnautovic dari Bologna. Lebih dari 20 klub dekati Manchester United untuk pinjam Alessandro Garnacho. Lebih dari 20 klub dikabarkan telah mengirimkan proposal lamaran kepada Manchester United untuk meminjam Alessandro Garnacho. Ada beberapa pemain muda yang menonjol di skuad Manchester United saat ini. Salah satunya adalah Garnacho. Usianya masih 18 tahun, namun dia digadang-gadang bakal jadi bintang besar United di masa depan. Garnacho adalah seorang winger yang lincah. Dia bertenaga dan punya dribble yang ciamik. Alessandro Garnacho sendiri ikut dibawa dalam tur pramusim Manchester United 2022 kemarin. Dia sebelumnya menjalani debutnya di skuad senior United pada akhir musim, tepatnya pada akhir bulan April 2022. Saat itu dimainkan melawan Chelsea sebagai pengganti bagi Anthony Elanga. Pada masa pramusim kemarin, dia tampil bagus saat melawan Rayo Vallecano. Alhasil Garnacho bisa mendapatkan tempat di bangku cadangan United di laga melawan Brighton. Penampilan Alessandro Garnacho kemudian dikabarkan menarik banyak sekali peminat. Kabarnya ada lebih dari 20 klub yang meminatinya. Kabar ini dilansir oleh Mirror. Klub-klub itu tersebar dari seluruh sejumlah negara mulai dari Inggris, Spanyol, Jerman, Skotlandia, dan Italia. Mereka pun disebut sudah menghubungi pihak United. Klub-klub tersebut berharap bisa meminjam Garnacho pada musim panas 2022 ini. Laporan itu juga menambahkan agen Garnacho siap untuk membawa kliennya angkat kaki dari Manchester United. Dia disebut akan mengadakan pertemuan dengan manajemen Manchester United. Pertemuan itu kabarnya berlangsung pekan lalu. Sang agen disebut meminta United untuk mengizinkan kliennya agar bisa cabut dengan status pemain pinjaman jangka pendek sampai bulan Januari 2023 saja. Lalu apa kata manajemen Manchester United? Kabarnya mereka masih belum memutuskan apakah mereka akan meminjamkannya atau tidak. Mereka disebut masih ingin memantau perkembangan sang pemain. Erik ten Hag ungkapkan pemain-pemain Manchester United rapuh. Manchester United dijengkalkan oleh Brighton and Hove Albion pada pekan pertama Premier League 2022-2023. Kepercayaan diri pemain setan merah disebut Erik ten Hag rapuh. Bertanding di Old Trafford Minggu 7 Agustus, Manchester United tumbang 1-2 dari The Seagulls. Sepasang gol dari Pascal Gross menjadi penyebab kekalahan setan merah. Cuma bisa dibalas sekali dengan gol bunuh diri dari Alex McAllister. Pemain-pemain United butuh membongkar pertahanan ketat Brighton. Beberapa kali blunder dan salah umpan ditunjukkan oleh pemain United. Salah satunya kesalahan Diogo Dalot pada menit pertama sudah membuat gawang United berbahaya. Leonardo Trossard
yang membuat gawang tim Manchester United terancam. Erik ten Hag ditanya mengenai kepercayaan diri pemain United yang rendah. Ten Hag pun mengamini. Ten Hag merasa timnya seperti masih belum lama dibentuk. Saya pikir begitu, itu wajar. Saya tidak menyangka bahwa kami merupakan tim yang sudah mempunyai waktu untuk bersama, ungkap Erik ten Hag. Dan saya pikir itu merupakan perbedaan dengan lawan kami. Mereka sudah bersama dalam waktu yang cukup lama dengan rencana yang jelas serta pelatih, dan juga kami tidak. Tetapi tetap saja, kalah di laga ini merupakan satu hal yang tidak perlu, kata Erik ten Hag. Manchester United akan kembali menjalani pekan kedua Liga Inggris Sabtu 13 Agustus. Duel dengan Brentford akan dijalani Manchester United di GTEC Community Stadium. Saat Manchester United capai kesepakatan dengan Juventus untuk transfer Adrien Rabiot. Manchester United langsung gaspol dalam transfer Adrien Rabiot. Setan Merah dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk transfer sang gelandang. Nama Rabiot baru-baru ini muncul sebagai target transfer Manchester United. Dia dijadikan opsi alternatif United setelah mereka kesulitan untuk mendatangkan Frenkie de Jong. United sendiri dipastikan tidak sekedar wacana dalam merekrut Adrien Rabiot. Mereka dilaporkan sedang mencoba mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk transfer ini. Dilansir dari Sky Sport Italia, Manchester United tidak butuh waktu lama untuk mencapai kesepakatan dengan Juventus. Setan Merah dilaporkan sudah mencapai kata sepakat dengan Juventus untuk transfer Rabiot. Manchester United langsung menjalin komunikasi dengan Juventus. Upaya itu ternyata berbuah manis. Manchester United tidak butuh waktu lama untuk meyakinkan Juventus menjual Rabiot. Mereka berhasil membuat Juventus mau menjual sang gelandang ke Old Trafford. Laporan itu tidak menyebutkan secara rinci berapa harga Rabiot, namun maharnya diperkirakan berada di angka 10-15 juta euro. Manchester United dilaporkan kini sudah mendapatkan izin dari Juventus untuk menjalin komunikasi dengan Adrien Rabiot. Mereka kini sudah menjalin komunikasi dengan sang agen. Mereka mengutarakan keinginan mereka untuk merekrut Adrien Rabiot. Proses negosiasi ini masih terus berlanjut. Jika masalah kontrak ini selesai, Rabiot bisa langsung pindah ke Manchester United di musim panas. Rabiot sendiri dilaporkan bukan satu-satunya pemain yang akan bergabung dengan Manchester United di musim panas. Nama penyerang bolanya Marco Arnautovic juga dilaporkan akan segera merapat ke Old Trafford. Manchester United kehabisan opsi, kini alihkan target kepada ex penyerang Stoke City. Manchester United mulai kehabisan opsi pemain yang biasa didatangkan di bursa transfer musim panas. Kabar terbaru, Manchester United sudah melakukan pendekatan resmi kepada penyerang Gaek Bologna, Marco Arnautovic. Manchester United mencoba mendatangkan ex pemain Stoke City tersebut karena harganya yang cukup murah. Dilansir dari metro.co.uk, harganya hanya sekitar 7 juta pound sterling saja. Nominal tersebut jauh lebih rendah daripada pemain-pemain lain yang sempat diincar Manchester United. Anthony milik Ajax Amsterdam dibanderol di angka 80 juta euro. Lalu Benjamin Sesko milik RB Salzburg di angka 60 juta euro. Sementara itu Manchester United betul-betul kehabisan opsi di lini depan, khususnya posisi nomor 9. Dua pemain saja yang kini siap mengisi posisi tersebut, yaitu Ronaldo dan Anthony Martial. Itu belum ditambah jika Ronaldo bakal hengkang dari Old Trafford. Manchester United diyakini dalam laporan yang sama sudah mengajukan tawaran resmi pertama dalam beberapa waktu terakhir. Namun Bologna memberikan respon buruk. Tim berjuluk Rosso Blue tersebut menolak mentah-mentah tawaran Manchester United sebesar 7 juta pound sterling tersebut. Belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah penolakan itu karena menginginkan jumlah yang lebih besar atau sekedar tidak ingin dijual. Namun yang pasti Manchester United dipastikan akan terus mengupayakan keberhasilan transfer itu. Nigel Arnautovic, saudara kandung Marco Arnautovic, memberikan konfirmasi bahwa saudaranya itu tengah didekati oleh sebuah klub besar. Namun dia ogah untuk menjelaskan klub mana yang dimaksud. Walaupun demikian, Nigel mengaku klub yang mendekati ini adalah klub terkenal. Dia juga mengatakan akan terlibat dalam proses kepindahan itu. Betul bahwa ada tawaran dari salah satu klub terkenal. Saya sedang berkomunikasi dengan Bologna dan menanti apakah hal tersebut bisa terwujud, katanya kepada media Austria. Arnautovic adalah penyerang dengan pengalaman mumpuni, dengan posturnya setinggi 192 cm dan kemampuan penyelesaian akhir yang tidak bisa dianggap remeh. Dia jadi sosok yang dibutuhkan. Arnautovic sudah pernah bermain di Austria, Belanda, Italia, Jerman, Inggris, bahkan Cina. Di Inggris, Arnautovic membela Stoke City selama 4 tahun. 2 tahun berikutnya memperkuat West Ham United. Setelah itu dia pindah ke Liga Cina, memperkuat Shanghai Port pada tahun terakhirnya di West Ham pada 2019 silam.